minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul 'azim. Yang kami hormati, kami muliakan ahli bait beserta seluruh keluarga di rumah ini, ibu-ibu, orang-orang tua kami, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa merupakan bentuk komunikasi seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di saat kita melakukan ibadah kepada Allah, jangan kita lupa berdoa kepada Allah. Sekarang kita ni habis beribadah pergi, meminta salam langsung pergi. Padahal doa itu adalah, kata Rasul, doa umumul ibadah. Doa itu adalah kunci diterimanya amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di saat kita berkomunikasi, sebelum kita berkomunikasi kepada Allah, Allah tu tahu sudah apa yang sudah ada di hati kita. Belum kita sampaikan, belum kita mintakan kepada Allah, Allah tu tahu apa permintaan kita. Inilah sebuah kehebatan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya memang Dia adalah Tuhan sang pencipta alam semesta yang mengetahui apa yang dibutuhkan manusia. Maka oleh karena itu, ibu jamaah rahimakumullah, maka berdoa kita kepada Allah, meminta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? La haula wa la quwwata illa billah. Tiada daya upaya kecuali hanya mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana supaya doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kita harus ikhlas. Dan apa saja yang menyebabkan doa kita tak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Para ulama mengatakan ada 6 perkara yang menghalangi terkabulnya doa. Ditunda Allah doa tu. Kadang ada juga doa ini langsung diwujudkan Allah. Namun ada juga nanti di akhirat baru dapat kita doa yang kita sampaikan di dunia ini. Apa penyebab sehingga doa kita tak dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, kita mungkin dalam hidup ini memakan makanan yang haram dan memakai yang haram. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap sesuatu yang mengalir dari tubuh seseorang dari hasil yang haram, maka doanya dan ibadahnya tak diterima Allah. Makanya bu, ibu jamaah rahimakumullah, kita harus perhatikan juga bagaimana kita dalam hidup ini mencari rezeki. Jangan terus puspas saja, ampun ding asal basisi ikan, begitu. Padahal itu ada nanti yang bisa menyebabkan doa kita tak dikabulkan Allah. Ini termasuk makan-makan yang halal. Pokoknya awak mencari rezeki dari yang halal, tiba-tiba awak hasilkan dari yang haram, dapat keberuntungan dari yang haram. Contoh, ada keluarga awak atau suami awak mencari rezeki dari yang halal, tiba-tiba pergi entah ke mana, baju dia monang. Padahal yang dihasilkannya itu pertama itu adalah rezeki yang halal, kan ada pakai. Karena dia umpamanya berangkat ke laut, rezeki dari laut, tapi dihabiskannya dengan hasil yang haram, menang pula umpamanya, maka tetap hukumnya haram. Kenapa? Karena cara mencari rezeki itu dan hasil yang haram. Maka inilah salah satu yang menyebabkan doa kita tak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditunda oleh Allah Ta'ala. Selanjutnya yang kedua, tak henti-hentinya awak mendzalimi orang lain. Kenapa? Kita berdoa dari mulut kita. Kita berdoa dari hati sehingga muncul ke mulut.
Maka terkadang kita juga melakukan perbuatan buruk, menzalimi orang lain dari mulut kita ni juga. Tapi kita juga kenapa lah pulaknya doa aku ni tak dikabulkan Allah. Tanpa kita sadari, boleh kita menzalimi orang lain dari mulut kita ini sendiri. Akhirnya apa? Doa kita ditunda oleh Allah. Banyak kita beribadah, tapi tetap juga kita menzalimi orang. Kita tak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma dzulmul ladzi la yatrukuhu Allah wa dzulmul ibadi ba'dhum ba'dan hatta yudabbiru li ba'dihim min ba'din. Adapun kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah kezaliman manusia kepada manusia atas manusia yang lainnya. Ini tak dibiarkan Allah. Kau sifat Allah. Kenapa? Karena dari mulut kita ini juga lah kita beribadah, kita berdoa, dan dari mulut kita ini juga lah kita menzalimi orang lain. Ini hati-hati, Bu. Selanjutnya yang ketiga, hatinya lalai terhadap Allah. Ya, hatinya lalai untuk beribadah kepada Allah. Giliran ada persoalan, baru ingat Allah. Ya, giliran susah baru ingat Allah. Tapi giliran kaya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud oleh ulama, hatinya lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya setiap kondisi, setiap dimanapun kita berada, jangan lalaikan hati kita, karena kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang keempat, ibu jamaah rahimakumullah, memutus tali silaturahim. Ini Bu ya. Ibadah-ibadah juga wah SKT terus. Itu mana? Hati-hati Bu, 3 hari 3 malam berturut-turut kita tidak bersih maaf-maafan, ya, memutus silaturahim. Hati-hati, amal ibadah kita tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kelima, banyaknya dosa perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Makanya fungsi ibadah itu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Artinya apa? Di saat kita melakukan ibadah kepada Allah, jangan sampai kita menghancurkan amal ibadah yang kita kerjakan itu dengan